Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali dalam perenungan harian Gereja Pokemon pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji kekal selama-lamanya Engkau Allah kami yang hidup, Allah pemelihara kehidupan kami. Di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat dan pemeliharaan Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya sungguh hati kami dapat memahami, mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, cara terbaik mengenal suara Tuhan adalah mendengarkan firman-Nya tiap-tiap hari. Apakah yang dimaksud dengan mendengarkan suara Tuhan? Zaman perjanjian lama, orang bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung, baik itu melalui nabi atau Tuhan sendiri langsung berbicara kepada umatnya. Zaman perjanjian baru, sampai sekarang orang bisa mendengarkan suara Tuhan lewat mendengarkan khotbah atau membaca firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dalam kisah di atas, Samuel merespon panggilan Tuhan meskipun Samuel salah. Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Mengapa Samuel tidak mengenali suara Tuhan? Sebabnya adalah karena saat itu Samuel masih jarang dengar tentang firman Allah, sekalipun Samuel menjadi pelayan Tuhan dan tinggal di bait suci. Melalui pengalaman kesalahan, Samuel mau belajar dan melakukannya dengan benar. Ada 3 jenis suara. Yang pertama suara diri sendiri, yang kedua suara Tuhan, dan yang ketiga suara iblis. Bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara iblis? Suara Tuhan pasti ada di dalam firman Tuhan. Suara iblis pasti menyimpang dari firman Tuhan. Suara Tuhan membawa damai, sejahtera, dan keselamatan. Suara iblis membawa kita kepada maut, meskipun awalnya terdengar baik. Suara Tuhan pasti ada di dalam firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati." Suara iblis pasti menyimpang dari firman Tuhan. Kejadian 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kenyataan yang diterima. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyengat daun pohon ara
dan membuat jawat. Terlihat jelas suara Tuhan dan suara iblis. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Tujuan iblis selalu membawa kita pada masalah, penderitaan, dan kebinasaan. Sebab itu, kalau suara Tuhan harus kita taati dan aminkan. Kalau suara iblis, hendaklah kita tengking dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Cara Tuhan berbicara yang pertama audible, yang kedua melalui firman Tuhan yang kita baca atau khotbah yang kita dengar, yang ketiga melalui hati nurani. Tuhan tidak berbicara dalam hati yang penuh dengan dosa, tetapi di hati nurani yang murni. Hal ini perlu diuji terus-menerus dengan cara menunggu konfirmasi dari Tuhan dan mendoakannya. Yang keempat, melalui kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Yang kelima, melalui mimpi. Cara kita dapat mengenal suara Tuhan. Hidup kita harus intim dengan Tuhan. Selalu membangun kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, latih untuk mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, apakah yang dapat kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah ada damai sejahtera dengan suara yang kita dapatkan itu? Yang kelima, minta konfirmasi atau peneguhan dari orang terdekat atau mentor rohani atau pemimpin rohani. Responi suara Tuhan seperti Samuel menjawab, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kisah Samuel adalah bagaimana Allah sedang mempersiapkan dan melatih panggilan Tuhan atas Samuel sebagai seorang calon nabi bagi Israel. Samuel lulus karena ia berada di lingkungan pelayanan dan di lingkungan rumah Tuhan. Salah satu cara terbaik mengenal suara Tuhan adalah mendengarkannya tiap hari. Sehingga melatih kepekaan kita akan suara Tuhan adalah tetap dekat dengan Tuhan. Suara Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, rajinlah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak, kita tidak akan bisa membedakan mana suara hati nurani, suara Tuhan dan suara iblis. Keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita peka mendengar suaranya. Soli Deo Gloria. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendengarkan suara-Mu, dan mampukanlah kami untuk membedakan mana suara-Mu ya Tuhan dan mana suara yang ada di sekeliling kami dan suara iblis yang selalu menggoda kami, sehingga kami Tuhan boleh tetap peka mendengar hanya suara Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.